Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Apakah kalian sehat hari ini? Sehat. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita akan mengabsensi dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Iya, hadir semua. Alhamdulillah, dengan pandemi Covid seperti ini, kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga kita bisa untuk hadir ke sekolah ini. Jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit yang berbahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, adapun materi kita pada hari ini, apakah yang di belakang melihat PowerPoint yang ibu tayangkan di depan? Lihat? Ya. Materi kita pada hari ini yaitu memahami teks ceramah. Siapa yang masih ingat tentang materi pertemuan minggu kemarin? Saya, Bu. Iya, silakan Ananda. Struktur ceramah terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Iya, bagus sekali. Baik, silakan Anda perhatikan. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih dengan memperhatikan kebahasaan dan topik teks ceramah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini, apakah Ananda ada pertanyaan? Ya. Baik, materi kita hari ini yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka teks ceramah. Apakah Ananda di belakang melihat tayangan slide Ibu? Iya. Silakan Ananda Asmaul untuk membacakan teks yang pertama. Menyusun kerangka ceramah. 1. Ketiga, struktur harus dibuat pembuka, isi, dan penutup. 2. Maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. 3. Pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. 4. Bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. 5. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Selanjutnya, silakan kepada Ananda Esi. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. 1. Mengkaji bahan secara kritis. 2. Meninjau kelayakan materi terhadap khalayak ramai atau pendengar ceramah. 3. Meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapatkan pro kontra. 4. Menyusun sistematika bahan teks ceramah. 5. Menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Baik, setelah kerangka, yang selanjutnya yaitu tips penceramah yang baik. Bagaimana cara kita menyampaikan ceramah itu dengan baik sehingga pendengar merasa terhibur atau senang dengan apa yang kita sampaikan. Yang pertama yaitu mereka memandang sebuah hal dari sudut pandang yang baru. Maksudnya sudut pandang yang baru itu kita harus menyampaikan apa yang kira-kira audiens itu tidak tahu. Jadi mereka merasa, oh ya ini, mereka merasa menyimak, suka dengan apa yang kita sampaikan. Itu maksudnya. Yang kedua yaitu mereka memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas berarti mereka itu sudah banyak pengalaman dan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu sudah banyak sekali ya. Yang ketiga yaitu mereka antusias. Antusias itu
maksudnya rasa ingin tahu mereka yang berlebihan, ya. Yang keempat, mereka tidak mau membicarakan diri mereka sendiri. Ya, jadi apa yang disampaikan di dalam materi ceramah itu mereka tidak ingin mengambil contoh dari hidup mereka. Mereka lebih banyak mengambil contoh dari orang lain yang lebih bagus. Yang kelima, mereka sangat mau tahu. Mau tahu itu maksudnya adalah materi yang disampaikannya itu sangat memotivasikan audiens. Jadi rasa ingin tahu mereka sangat kuat. Yang keenam, mereka memberikan empati. Ada yang tahu empati itu apa? Tahu. Iya, silakan Ananda. Bisa mendekatkan diri. Iya, bagus sekali. Yang selanjutnya, yang nomor 7, mereka memiliki selera yang humor. Jadi setiap penceramah, kalau apa yang disampaikannya tidak humor, maka audiens itu merasa tidak menyukai apa yang disampaikan oleh penceramah. Ya, jadi kita harus memiliki jiwa humor. Humor itu kita bisa menyapa audiens, bisa berkomunikasi dengan audiens, ya maksudnya. Dan yang terakhir yaitu memiliki gaya bicara kita sendiri. Berarti kita tidak mengikuti apa yang orang lain mempunyai ciri khas, kita tidak mengikutinya. Itulah tips penceramah yang baik. Sampai di sini apakah Ananda semua ada pertanyaan? Ya. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek kebahasaan. Ya, aspek kebahasaan ini terdiri dari 5. Yang pertama bisa dibacakan oleh Ananda Hamidah. Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Hamidah. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Iya, yang nomor 2 siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Iya, silakan kepada Ananda. 2. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Selanjutnya yang nomor 3, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. 3. Menggunakan kata-kata kerja mental. Selanjutnya yang nomor 4, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, persilakan Ananda Sarima. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaliknya, diharapkan, perlu, dan harus. Selanjutnya yang nomor 5, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Iya, dipersilakan Ananda Ruda. 5. Menggunakan kata ganti pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua, jamak sebagai sapaan. Iya, bagus sekali. Sampai di sini apakah Ananda semua ada pertanyaan? Iya. Ya, kalau tidak ada, sekarang kita masuk di bagian inti kita pada hari ini, yaitu kalian diminta untuk menyusun teks ceramah. Ya, silakan duduk per kelompok. Dalam hitungan kelima, semuanya sudah membentuk kelompok. 1, 3. Kelompok ya. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk menyusun teks ceramah. Paham?
tadi, silakan masing-masing kelompok memberikan saran ya dari hasil penampilan dari masing-masing kelompok yang lainnya. Ya, kalau sudah, kelompok mana yang bisa menampilkan hasil diskusinya yang pertama? Bu. Iya, silakan kepada kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam tak luput mari kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu sebagaimana telah diberikan contoh Allah melalui firman pertama yang turun bahwasanya Allah mengajari Nabi Muhammad untuk membaca. Demikian yang saya tuturkan. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kelompok lain lagi yang bisa menampilkan hasil diskusinya di depan? Iya, Bu. Ya, dipersilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku sekalian, menuntut ilmu memiliki keutamaan bagi mereka yang menjalankannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya berbunyi, Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Tanpa ilmu, seseorang akan menjadi buta dalam hal apapun. Sekian pesan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir, siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya? Ibu kasih kesempatan terakhir. Saya, Bu. Iya, kepada kelompok 3. Dipersilakan untuk maju. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada umatnya. Nikmat tersebut harus selalu ada syukuri kapan saja dan di mana saja. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah tentang kematian. Mulailah untuk memupuk kebaikan dan amalan untuk bekal di akhirat kelak. Itu karena tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri. Selain amal perbuatan baik, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Oleh sebab itu, jangan pernah terlena dengan keadaan yang ada di dunia yang fana ini. Itu semua hanyalah bersifat sementara yang akan diambil kapanpun oleh Allah. Sekian penjelasan tentang kematian dari saya. Semoga kita semua selalu dilindungi dari siksa api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan saran kepada kelompok 1? Saya, Bu. Iya, dipersilakan kepada Ananda Rida. Saran untuk kelompok 1, judulnya terlalu umum. Komunikasi kepada audiens sedikit terlalu singkat. 2, bagian penutupnya tidak mengucapkan salam dengan benar. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah memberikan saran. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa memberikan saran kepada penampilan dari kelompok 2? Saya, Bu. Iya, dipersilakan. Yang pertama, bagian pendahuluan terlalu singkat, dan yang kedua adalah penutupnya juga begitu singkat. Iya, kita kasih tepuk tangan saran untuk kelompok 2. Apa lagi yang bisa memberikan saran kepada
pertanyaan, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada kelompok Safinya. Kesimpulannya, menjadi ceramah tidak mudah, harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada audiens. Iya, kita kasih tepuk tangan lagi untuk hasil kesimpulan kita pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Ananda mengerjakan hasil evaluasi yang telah Ibu tuliskan di 4 point di depan papan tulis. Yang pertama yaitu evaluasi yang pertama, Ananda diminta untuk merangkum isi teks ceramah yang telah Ibu bagikan tadi. Ya. Yang kedua, melihat kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Dan evaluasi yang nomor 3 yaitu mengomentari apa kesalahan dalam teks ceramah yang telah Ibu bagikan pada hari ini. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah untuk pertemuan kita pada hari ini. Sama-sama, alhamdulillah rabbil alamin. Ibu akhiri pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tadi dalam penyampaian Ibu, tutur kata Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.